Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 13. Saya Ali Mustaqim dan rekan saya yang sangat cantik. Beliau adalah Mbak Atika yang nanti beliau yang akan memaparkan tentang makalah yang sudah kami buat, yaitu tentang pendidikan agama Islam berbasis multikulturalisme. Nah, di sini saya sebagai moderator dan beliau sebagai Mbak Atika sebagai narasumber. Langsung saja kita simak video dari kami, video tentang makalah pendidikan agama Islam berbasis multikultural yang akan disampaikan secara detail, secara gamblang dengan suara lemah lembutnya, yaitu dari Mbak Atika. Kepada beliau, Mbak Atika, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Reza Bahtiar Ramadhan MA, yang saya banggakan teman-teman PAI semester 2 pagi. Dalam kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang pendidikan agama Islam berbasis pada multikulturalisme. Bisa teman-teman simak. Secara terminologi, pendidikan Islam mempunyai banyak definisi sesuai dengan sudut pandang dan subjektivitas yang mendefinisikannya. Berikut ini beberapa definisi pendidikan Islam menurut para ahli. Yang pertama yaitu Al-Ghazali. Pendidikan Islam menurut Al-Ghazali merupakan ibadah dan upaya meningkatkan kualitas diri. Selain itu, harus mampu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Selanjutnya yang kedua yaitu Ahmad Tafsir. Tafsir mendefinisikan pendidikan Islam sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang agar ia berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Yang ketiga Samsul Nizar. Menurut Nizar, pendidikan Islam adalah suatu sistem yang memungkinkan seseorang peserta didik dapat mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. Selanjutnya yaitu pendidikan multikulturalisme. Multikulturalisme secara bahasa istilah ini berasal dari kata kebudayaan. Secara etimologis, multikulturalisme tersusun dari kata multi yang berarti banyak, kultur yang berarti budaya, dan isme yang memiliki arti aliran atau paham. Dalam kata tersebut, terdapat makna pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kehidupan masing-masing yang unik. Dalam konteks perspektif budayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Selanjutnya yaitu sejarah munculnya pendidikan multikulturalisme. Sejarah munculnya pendidikan multikulturalisme diwacanakan pertama kali di Amerika dengan negara-negara Eropa Barat pada tahun 1960-an oleh gerakan yang menuntut diperhatikannya hak-hak sipil atau Civil Rights Movement. Tujuan utama dari gerakan ini adalah untuk mengurangi praktik diskriminasi di tempat-tempat kerja dan di lembaga-lembaga pendidikan yang dilakukan oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas. Karena ketika itu hanya dikenal satu kebudayaan, yaitu kebudayaan kulit putih beragama Kristen,
Adapun golongan-golongan lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut dikelompokkan sebagai minoritas dengan pembatasan hak-hak mereka. Pendidikan agama Islam berbasis multikultural. Pada umumnya, pendidikan agama yang diberikan di sekolah-sekolah tidak menghidupkan pendidikan multikultural yang baik, bahkan cenderung berlawanan. Akibatnya, konflik sosial seringkali diperkeras oleh adanya legitimasi keagamaan yang diajarkan dalam pendidikan agama di sekolah-sekolah daerah yang rawan konflik. Hal ini membuat konflik mempunyai akar dalam keyakinan keagamaan yang fundamental, sehingga konflik sosial dan kekerasan semakin sulit diatasi karena dipahami sebagai bagian dari panggilan agamanya. Dalam kenyataannya, pendidikan agama masih diajarkan dengan cara menafikan hak hidup agama yang lainnya. Seakan-akan hanya agamanya sendirilah yang benar-benar mempunyai hak hidup, sementara agama yang lain salah, tersesat dan terancam hak hidupnya, baik di kalangan mayoritas maupun yang minoritas. Semangat pendidikan keagamaan yang sempit ini sudah tentu berlawanan secara fundamental dengan semangat pendidikan multikultural dan akan memperlemah persatuan bangsa. Karena itu, pendidikan agama Islam harus direvitalisasi dan direaktualisasi secara kreatif dan berwawasan multikultural hingga tidak kehilangan jiwa dan semangatnya. Karena pada dasarnya masyarakat multikultural tidak hanya ciri khas masyarakat Indonesia. Dari pemaparan tadi dapat disimpulkan yaitu kemajemukan bangsa ini disatukan sisi merupakan aset kekayaan khasanah budaya bangsa. Namun, di sisi lain dapat menjadi potensi konflik tatkala tidak dapat dikelola dengan baik dan tidak memiliki sikap yang proporsional terhadap kemajemukan ini. Kemajemukan yang memiliki potensi konflik tinggi dan sentral yaitu isu yang berkenaan dengan kemajemukan beragama. Agama merupakan isu yang sangat sentral dan cepat menimbulkan konflik di kalangan masyarakat. Sekian pemaparan dari kami, banyak kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Itu tadi paparan dari rekan kita Mbak Atika dengan suara lemah lembutnya yang telah memaparkan tentang pendidikan agama Islam berbasis multikultural. Yang mana tadi sudah dijelaskan tentang apa itu pendidikan agama Islam, apa itu pendidikan multikulturalisme, apa sejarah adanya pendidikan multikulturalisme, dan yang terakhir yaitu tentang arti dari pendidikan agama Islam berbasis multikultural. Silahkan teman-teman semua tonton videonya, dipahami secara sesama. Barangkali nanti ada yang belum jelas, belum paham, bisa ditanyakan lewat komen-komenannya. Saya tunggu teman-teman semuanya. Dari awal sampai akhir, saya dan Mbak Atika banyak sekali kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Oke, terima kasih semuanya.